Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Erbau dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Ahmad Gorontalo. Pada video kali ini saya akan memaparkan rancangan program diklat yang berjudul Pelatihan Self-Control dalam Penggunaan Gadget bagi Siswa. Sebelum masuk ke pembahasan, coba kita perhatikan kehidupan sehari-hari saat ini. Hampir semua siswa memiliki gadget dan menggunakannya setiap hari. Gadget memang memberikan banyak manfaat, terutama untuk mencari informasi, berkomunikasi, dan membantu proses pembelajaran. Namun, di sisi lain, penggunaan gadget yang berlebihan juga menimbulkan berbagai masalah, seperti menurunnya konsentrasi belajar, kurangnya disiplin, hingga sulit mengendalikan diri dalam menggunakan gadget. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Saat ini, gadget menjadi salah satu alat yang paling sering digunakan oleh siswa. Sayangnya, masih banyak siswa yang menggunakan gadget bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk bermain game, mengakses media sosial, maupun menonton video dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya, waktu belajar menjadi berkurang, tugas sering tertunda, dan fokus belajar menjadi menurun. Melihat kondisi tersebut, diperlukan sebuah program pelatihan yang tidak hanya memberikan pengetahuan tentang penggunaan gadget, tetapi juga mampu membantu siswa mengubah kebiasaan dan pola pikir mereka dalam menggunakan gadget. Nah, pelatihan ini dirancang untuk menjawab beberapa permasalahan utama, yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan self-control siswa dalam penggunaan gadget. Yang kedua, bagaimana membantu siswa mengendalikan penggunaan gadget yang berlebihan. Kemudian tujuan dari pelatihan ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai penggunaan gadget secara bijak. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan self-control siswa dalam penggunaan gadget. Dalam pelatihan ini terdapat dua materi utama. Materi pertama adalah penggunaan gadget secara bijak. Pada materi ini, peserta akan mempelajari manfaat gadget, dampak positif penggunaan gadget dalam pembelajaran, serta dampak negatif apabila digunakan secara berlebihan. Materi kedua adalah membangun self-control dalam penggunaan gadget. Pada materi ini, peserta akan belajar bagaimana mengendalikan diri, mengatur waktu penggunaan gadget, menentukan prioritas belajar, dan membangun kebiasaan yang lebih produktif. Kemudian, untuk mencapai tujuan pelatihan, digunakan beberapa metode pembelajaran. Metode pertama adalah ceramah interaktif untuk menyampaikan materi utama. Metode yang kedua adalah diskusi kelompok agar peserta dapat berbagi pengalaman mengenai penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang ketiga adalah simulasi dan praktik, di mana peserta belajar menerapkan strategi pengendalian diri secara langsung. Selain itu, peserta juga melakukan refleksi untuk mengevaluasi kebiasaan penggunaan gadget yang mereka miliki. Seringkali seseorang merasa tidak bisa jauh dari gadget, padahal sebenarnya yang terjadi adalah kebiasaan yang sudah terbentuk dalam waktu yang lama. Salah satu bagian penting dalam pelatihan ini adalah perubahan mindset. Kegiatan yang digunakan adalah 30 menit tanpa gadget. Dalam kegiatan ini, peserta diminta menyimpan gadget dan mengikuti aktivitas tanpa menggunakan perangkat tersebut. Melalui kegiatan ini, peserta diajak menyadari bahwa mereka tetap dapat beraktivitas secara produktif tanpa harus terus-menerus menggunakan gadget. Mindset yang ingin dibangun adalah mengubah pola pikir dari yang seharusnya selalu membuka gadget menjadi saya mampu mengendalikan penggunaan gadget sesuai kebutuhan. Untuk mengetahui keberhasilan pelatihan, digunakan model evaluasi Donald Kirkpatrick yang terdiri dari 4 level. Level pertama adalah reaction, yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan kepuasan peserta terhadap pelatihan yang diberikan. Level yang kedua adalah learning, yaitu untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami materi yang telah dipelajari. Level yang ketiga adalah behavior, yaitu untuk melihat apakah terjadi perubahan perilaku setelah peserta mengikuti pelatihan. Kemudian level yang terakhir adalah result,
yaitu untuk mengetahui dampak akhir pelatihan terhadap kemampuan self-control peserta dalam penggunaan gadget. Nah, setelah pelatihan selesai, peserta akan diminta menerapkan jadwal penggunaan gadget yang telah dibuat. Selain itu, peserta juga akan melakukan refleksi serta mencatat penggunaan gadget mereka selama beberapa waktu. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya berlangsung saat pelatihan, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan gadget bukanlah sesuatu yang harus dihindari, karena gadget juga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan dan pendidikan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengendalikan penggunaannya secara bijak dan bertanggung jawab. Melalui pelatihan self-control dalam penggunaan gadget bagi siswa, diharapkan siswa mampu meningkatkan pengendalian diri, mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan, serta lebih fokus dalam kegiatan belajar. Karena pada akhirnya bukan gadget yang mengendalikan kita, tetapi kitalah yang harus mampu mengendalikan penggunaan gadget. Terima kasih atas perhatian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.